tentang pemilu Amerika Serikat. Saya masih bersama Philip Vermonte dan juga Dino Patijalal. Mas Philip, Anda sendiri melihat kalau Joe Biden yang saat ini unggul akhirnya menduduki Presiden Amerika Serikat, apakah ini berarti akan memiliki hubungan yang lebih baik dengan secara multilateral ataupun bilateral dengan Indonesia? Apakah lebih menguntungkan Indonesia atau justru Trump yang tampaknya terus menggaungkan perang dagang dengan Tiongkok juga bisa menguntungkan Indonesia, dalam arti ya banyak investasi Amerika yang tadinya mau ke Tiongkok berbelok ke area Asia Tenggara seperti Indonesia? Ya, saya kira begini, soal Trump atau Biden, satu hal yang mereka sepakati di Amerika, baik Demokrat maupun Republik, adalah soal Cina. Bahwa mereka kedua belah pihak ini menganggap Cina adalah tetap ancaman terbesar buat Amerika Serikat. Mungkin yang akan berbeda adalah nuansa policy yang diambil. Mungkin Donald Trump lebih suka unilateralisme dan memaksa negara-negara sekutunya mengikuti kehendaknya. Dalam hal ini mungkin Joe Biden orangnya lebih karakter Demokrat lebih multilateral dan juga mungkin lebih bisa mengkonsolidasikan ulang para sekutunya untuk menghadapi Cina, termasuk mungkin negara-negara yang di Asia Tenggara. Tapi dalam hal memandang Cina sebagai ancaman itu saya rasa akan terus berjalan karena itu disepakati oleh kedua belah pihak, baik Republikan maupun Demokrat di Amerika Serikat. Dan terkait dengan Indonesia, memang hubungan bilateral kita dengan Amerika itu tetap penting. Amerika biar bagaimanapun adalah negara tetap yang paling besar dan juga mungkin masih menjadi sumber inspirasi, inovasi, teknologi, dan lain-lain. Tapi mungkin sorry itu Pak Dino mungkin di sini kurang bersepakat dengan saya. Amerika Serikat memang sejak beberapa waktu terakhir semacam mundur gitu dalam tanda petik ya dari kawasan Asia Tenggara. Karena mungkin mereka mengalihkan perhatiannya pada area lain, Timur Tengah ataupun Eropa gitu. Dan mungkin dengan Joe Biden, bahkan di masa Obama pun demikian sebetulnya yang terjadi. Dan mungkin sekarang karena ada Cina dan Asia Tenggara adalah wilayah yang penting dalam konteks Amerika menghadapi Cina, mungkin Amerika lebih akan menaruh perhatian pada kawasan ini. Dan dengan sendirinya Indonesia sebagai negara yang paling besar, size ekonominya juga yang paling besar di Asia Tenggara, kita dengan Amerika sama-sama di G20, mungkin akan ada perspektif yang berbeda yang bisa diberikan oleh Joe Biden ke depan dibandingkan dengan Trump yang unilateralis tersebut. Jadi bisa dibilang sebenarnya Trump ataupun Biden, Indonesia tidak akan terlalu dirugikan oleh keduanya karena lebih bisa saja memaksimalkan kerjasama ataupun pengaruh dari kondisi kawasan dalam kaitannya dengan Amerika versus Tiongkok di sini, hanya bentuknya saja yang berbeda, begitu? Iya, mungkin tidak dirugikan dan juga mungkin juga tidak diuntungkan. Intinya adalah bahwa kita harus concern terhadap wilayah kita sendiri Asia Tenggara, dan kita sebagai negara besar di Asia Tenggara, kita punya ASEAN. Saya rasa Indonesia bisa menentukan hubungan bilateralnya dengan Amerika pun dengan Cina bersama-sama dengan negara-negara di Asia Tenggara. Itu DNA-nya Indonesia dan Asia Tenggara saya rasa. Oke, Pak Dino, mungkin Anda punya pendapat yang berbeda? Ya, saya setuju dengan Pak Philip bahwa Amerika memang dalam 4 tahun terakhir ini semakin kendur dari Asia Tenggara. Bahkan saya berani menambahkan dengan Indonesia dalam 4 tahun terakhir ini hubungannya semakin menurun ya. Jadi ini tantangan bagi Indonesia dan juga bagi Amerika Serikat apakah bisa meningkatkan hubungan. Tapi yang jelas yang beda sekali antara Biden dan Trump itu adalah Biden itu adalah seorang pakar hubungan internasional. Ya, dalam arti sejak dia menjadi senator, kemudian wakil presiden, dia ngurusinya adalah politik luar negeri Amerika terus gitu. Ya, berbeda dengan Trump yang ngurusinya bisnis terus sebelum dia menjadi presiden. Ya, jadi dia akan menjadi seorang pemain strategis yang sangat prima. Dan ini akan benar-benar membedakan politik luar negeri Amerika di masa Biden dibanding dengan Trump. Tapi jangan lupa isu pertama bagi dia nanti akan tetap jobs. Ya, kalau dia kelihatan terlalu banyak bermain di luar negeri, tapi dia melupakan jobs di dalam negeri yang sekarang masih parah sekali, dia akan menjadi Bush. Bush pertama dia menang di Kuwait, perang di Kuwait ya. Tapi kemudian menjadi one term president karena ekonominya parah ekonomi kurang baik di Amerika Serikat. Oke, baik. Kita masih akan terus menanti bagaimana sebenarnya hasil akhir dari pemilu Amerika Serikat dan tidak lupa juga bahwa
pemilihan saat ini yang berlangsung tidak hanya terhadap Presiden Amerika Serikat, tapi juga pemilihan senator dan juga untuk House Representative dari Amerika Serikat. Sehingga ini juga akan mempengaruhi, tapi tampaknya kita harus mengambil masa lain atau hari lain untuk membahas hal ini. Saya mau berterima kasih pada Mas Philip Vermonte dan juga Pak Dino Patijala. Terima kasih atas analisanya pada pagi hari ini. Terima kasih, dan kita akan bahas lain kali lagi tentu saja. Karena tampaknya masih akan berjalan berminggu-minggu ke depan hingga siapa Presiden Amerika Serikat berikutnya bisa ditentukan secara hukum di Amerika Serikat.